Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinarda Agus Saputra, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang produktivitas di sektor maritim tentang pengolahan ikan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Apa itu manajemen operasional? Menurut para ahli, manajemen operasional adalah yang pertama, menurut Yeager dan Bari, render manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang hanya menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, manajemen operasional merupakan kegiatan produksi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa. Selanjutnya, menurut Sofjan As-Sauri, manajemen produksi merupakan proses pencapaian dan pengutilisasian sumber-sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan dari sasaran organisasi. Nah, dapat diambil kesimpulan dari para ahli di atas, yaitu bahwa manajemen operasional merupakan kegiatan produksi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen operasi. Yang pertama, perencanaan output. Yang kedua, transformasi. Yang ketiga, perencanaan kapasitas. Keempat, perencanaan bangunan pabrik. Perencanaan tata letak fasilitas, desain aliran kerja, manajemen persediaan, manajemen proyek, scheduling, pengendalian kualitas, dan keandalan kualitas dan pemeliharaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produktivitas kerja. Apa itu produktivitas kerja? Pengertiannya menurut para ahli. Nah, saya akan menjelaskannya. Menurut Liang-Ji 1988 mengatakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja yang berupa barang-barang atau jasa dengan sumber atau tenaga yang dipakai suatu proses produksi tersebut. Menurut Hasibuan 2003, produksi adalah perbandingan antara output hasil dan input masukan. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Robin Drosiotis, produktivitas adalah ukuran kinerja termasuk efektivitas dan efisiensi. Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan, sedangkan efisiensi mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini menggunakan sumber daya minimum dan mendapatkan output maksimum. Yang terakhir, Nasution, produktivitas adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara mereka, jumlah barang dan jasa yang diproduksi, dengan sumber, jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan lain-lain yang digunakan untuk menghasilkan hasil. Nah, dapat diambil kesimpulan di atas, menurut para ahli, pengertian produktivitas kerja yaitu merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan input dari tenaga kerja. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil pengolahan hasil perikanan, produktivitas pengolahan hasil perikanan, lebih tepatnya saya mengambil contoh pengolahan ikan sarden di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana keadaannya, sumber ikannya, penghasilannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan hasil perikanan. Saya mengambil contoh pengolahan hasil perikanan produktivitas di sektor maritim ialah ikan sarden. Mengapa saya mengambil ikan sarden? Karena ikan sarden salah satu ikan yang mempunyai cita rasa yang enak dan dalam pengolahannya sangatlah mudah. Manfaat untuk kesehatan dari ikan sarden ini membuat jenis ikan ini menjadi populer, banyak dicari oleh kalangan masyarakat dan berbagai kelompok umur. Karena permintaan masyarakat semakin melonjak,
Maka dari itu, ikan-ikan semua yang ada untuk diproses menjadi ikan sarden itu sangatlah langka. Karena pengoperasian kapal-kapal besar untuk nelayan itu dibatasi karena supaya COVID-19 ini tidak menyebar dengan luas. Nah, di situ bisa kita mengambil keuntungannya tentang ikan sarden, semakin naiknya harga atau yang lain. Nah, banyak sekali manfaat yang baik untuk tubuh jika mengkonsumsi ikan sarden ini. Manfaat diantaranya ialah mencegah penyakit jantung, kanker, degenerasi, makula yang berkaitan dengan usia. Selain itu, jika Anda memakan ikan sarden, maka bisa menguatkan tulang, peremajaan kulit, membangun sistem kekebalan, dan ikan sarden ini juga meningkatkan resistensi insulin. Nutrisi yang terdapat pada ikan sarden ini sangatlah penting dan besar manfaatnya untuk tubuh, menguatkan tubuh. Apalagi sekarang banyak tentang COVID-19 yang menyebar di mana-mana. Investasi yang dapat dia dapatkan tentang ikan sarden ini yaitu sangatlah besar. Biayanya, pengeluarannya, apalagi dengan merabatnya COVID-19 ini, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ikan sarden menambah produksi mereka dan semakin untung, yaitu bisa dihitung dari biaya-biayanya bisa mencapai keuntungan jutaan rupiah per bulan, per harinya bisa mencapai ratusan ribu karena sekarang orang-orang ini banyak mencari makanan yang mudah untuk dikonsumsi mereka, khasiatnya tinggi, untuk kekebalan tubuhnya pun tinggi. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan sedikit tentang saya, yaitu tentang produktivitas di sektor maritim pengolahan ikan sarden. Nah, kalau saya masih banyak kesalahan atau saya masih banyak kurang, itu tolong masukannya. Yang mau bertanya pun silakan. Saya terima pertanyaan kalian. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak ya bisa kalian bantu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.